Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya Gus, tadi Gus Molason menjelaskan bahwa Allah itu secara wujud, bahwa inilah. Berarti Allah itu tidak wujud dengan nyata, hanya dengan rasa. Pertanyaan saya begitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyata dalam hal wujud sesuai dengan pandangan kita. Kalau kita memandang wujud dari Ainul Basyariyah ini toh makhluk toh, makhluk. Tapi coba jenengan Ainul Basiroh jenengan yang buat melihat, ini wujud? Tidak. Kalau ini sudah nggak wujud, maka hakul mubin. Nyatanya Allah, wujudnya Allah jengleh-jengleh dalam pandangan ini. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Yanto Gus dari Gomok. Yang saya tanyakan, ini biasanya kebanyakan para ulama-ulama tasawuf sering menyebutkan Allah itu huwal awalu, huwal akhiru, wad dahiru wal batin. Nah, yang saya tanyakan tentang yang batin, kira-kira Allah itu nampak apa Gus? Apa nyata apa enggak? Karena ini terkait ada ayat lain, wa huwa ta'ala al-mutajalli idatihi biismihi batin. Dialah yang bertajalli kepada dirinya sendiri, berarti kan bukan saya sendiri yang bertajalli Gus. Mungkin perlu penjabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa proses dulu. Sebab yang di luar sana, di YouTube, mungkin bingung kalau langsung tajalli. Bahasa proses dulu, di la ilaha illa anta. Kalau Allah itu awal, akhir, Allah zahir, Allah batin. Bahasa proses, ya di luar diri kita ini, di depan kita, entah di kanan, di kiri, di atas, di bawah, atau di dalam, di luar. Kita prosesnya lewat rasa, lewat imanul haq, iman yang benar, akan bisa mengatakan bahwasanya Allah itu dekat. Tapi ini masih ada dua loh Pak ya. Ada dua. Ada yang melihat, ada yang dilihat. Bukan itu maksudnya liqo, ketemu, bukan. Kita mulai proses dari arah situ. Kita mulai proses dari Al-Anbiya ayat 87 itu. Karena apa? Karena kita itu syirik khafi itu masih melekat, sehingga kita merasa dolim. Sehingga mengapa di situ disebut ya ayyatuhan nafsul mut, jiwa nafsu. Karena ruh ini belum suci. Nanti kalau sudah suci disebut ruh. Itu kan fi'il amar, irji'i, perintah toh. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Berarti manakala ini perintah, berarti keadaan ruhaniyah yang disebut jiwa, jiwa yang damai, itu posisi belum ketemu Allah. Seperti gini, masuklah kau dalam masjid. Munculnya kalimat itu sebab kita ada di luar masjid. Kalau sudah ada di dalam masjid, gak mungkin masuklah dalam masjid. Berhubung kita belum sampai ke tajalli, maka ada perintah.
otomatis melewati rodiyata mardiyah. Artinya ridho, ikhlas. Pelepasan ikhlas itu kita tidak boleh ada pengakuan. Seperti tukang parkir. Ikhlas melepaskan mobil diambil oleh orang yang memarkir. Gak mungkin yang namanya tukang parkir menggandoli mobilku iki. Gak mungkin. Mesti dia kasihkan, bahkan dia akan memberikan jalan untuk biar aman mobilnya. Gitu. Sama dengan itulah ikhlas. Jadi, kalau kita sudah membiasakan atau mengasah fungsi la ilaha illa anta, maka otomatis kita sampai pada ilallah, pada illa ana. Nah, itu maksudnya bukan ada dua. Kita sudah tidak merasa kalau Allah dekat. Wong kita nggak ada kok. Berarti bahasa dekat, bahasa di depan, bahasa di luar, di dalam, awal, akhir, lenyap. Sudah. Leres gini kita jali pada diri jenengan. Berarti keakuan jenengan sudah tiada. Itu proses, Pak. Sama kita waktu proses di la ilaha illallah masih kenal nama Tuhan kita, innallaha rabbi wa rabbukum. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Apabila Allah ikut Tuhanmu dan Tuhanku, ya fa'budu mikroto, bertemulah kau. Akhirnya kita naik, ini kan syariat tadi, la ilaha illallah, naik ke thariqah. La ilaha illallah, sifat kita mengenal Allah dalam konteks sifat. Naik lagi ke hakikat. Thariqah mana? Sholat itu thariqah, Pak. Saya tidak bicara thariqah muktabaroh di luar, enggak. Thariqah jalan itu sholat termasuk thariqah. Ilmunya sholat disebut syariat. Lah, tujuannya sholat hakikat. Berarti kita wajib memahami maksud la ilaha illa anta. Pengenalan kita terhadap Allah dari sisi zatnya. Dan anta berarti Allah sudah terasa dekat. Seiring berjalannya waktu, maka jenengan puncak. Pada akhirnya pada puncak wahyu. Apa? Yang tidak bisa kami sebut tadi loh. Allah sudah enggak ada sebutan. Huwa ya enggak, anta sudah tidak, tinggal ahad, anak. Itu berarti jenengan Allah bertajalli dalam diri jenengan, yaitu sudah otomatis. Kalau sudah di sini, inilah yang kumaksud jenengan ikut detik-detik kerohanian sampai ikut sudah putus hubungan dengan selain Allah. Tapi maksudnya bukan jenengan iki ketemu Allah. Bukan. Ini kan bahasa proses. Memang seperti itu. Sebetulnya di situ tidak ada dohir, tidak ada batin, tidak ada awal, tidak ada akhir. Wong nama Allah nggak ada kok. Awal kok ada, akhir ada. Pun sudah tiada. Itu tadi Pak. Ketika meja ini sudah jenengan ambil, saya bisa menyebut apa? Kalau boleh saya duding, Pak, wujudnya Allah kang sejati. Tur yang dimaksud anak kang sejati. Ya ini loh, Pak. Kalau bahasa Quran, laisa kamislihi, nah itu udah. Oke, waktu disebut. Boleh, ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Kiai, dengan adanya keutamaan dari Isra Mi'raj, bagaimana cara kita untuk menanamkan nilai-nilai yang tertanam pada kejadian yang dulunya terjadi pada kejadian Isra Mi'raj dengan perkembangan di era global sekarang ini? Terima kasih, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama harus syiarkan dinut tauhid. Harus disiarkan tentang ajaran-ajaran yang bersifatkan hakikat menuju ma'rifat. Ilmu lu. Ini cara kita menanamkan nilai-nilai maksud daripada Mi'raj. Apakah itu minimal pada keluarga kita sendiri? Minimal. Makanya kita tidak boleh bakhil dengan ilmu itu yang sudah Allah fahamkan. Jangan. Sebab lebih-lebih kita sebagai seorang suami dituntut Allah ku anfusakum wa ahlikum nar. Makalah beliau, a'rif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Kenalilah Allah dalam dirimu. Setelah itu kenalkan Allah pada anak dan istri. Kita sebagai seorang laki-laki, seorang suami, mukhatabnya di situ, kita sebagai seorang suami wajib kita itu menanamkan nilai-nilai Mi'raj di tengah-tengah keluarga kita. Setelah itu boleh keluar dari keluarga, mungkin tetangga, mungkin saudara, teman kerja, teman kantor, apapun. Tergantung. Apalagi ada yang bertanya orang lain terhadap jenengan. Jangan lantas ilmu itu jenengan masukkan kepada saku, sakunya dijahit Pak. Berarti kita tahu itu ada mutiara, lah gitu toh. Tapi zaman era globalisasi seperti itu, jangan dijahit Pak. Jangan. Artinya jangan bakhil. Dulu memang, mohon maaf, saya tidak menyalahkan para masyayikh, guru-guru akhirat kita. Karena guru akhirat kita itu 1000 pertimbangan. Cara bahasa manusiawiahnya. Setelah kejadian terhadap beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyampaikan satu karung dinu tauhid, apa yang terjadi? Sejarah ini tidak bisa kita lupakan. Kaum Khawarij pasang badan, Pak. Tahu pasang badan ya? Akhirnya tidak hanya beliau yang dihabisi. Putranya sendiri Hasan Hussein ya dihabisi. Sejak itulah para kekasih Allah, Allah selamatkan secara manusiawiahnya itu. Mohon maaf, ada yang dilarikan ke timur. Berarti Indonesia itu diselamatkan oleh Allah. Dengan bentuk ajaran ini dimasukkan saku, dijahit. Posisi dulu memang gitu. Tapi aku yakin Allah pasti akan mengutus satu utusannya untuk membuka jahitan. Siapa yang dikehendaki? Yaudah, itu urusan Allah. Sehingga ketika mayoritas beliau para kekasih Allah itu nggak mau Pak menjabarkan ini di tengah umum. Nggak mau. Bukannya nggak berani. Nggak mau. Karena alasan fitnah.
Mengapa harus fitnah? Karena nggak paham. Sebab berangkatnya sudah kalau nggak paham maksudnya, mesti timbul gejolak. Akhirnya Allah menutupi hal ini di tengah-tengah para kekasihnya. Apabila itu terpaksa dikeluarkan, pasti tempat khusus. Dan itu pun mayoritas dengan memakai bahasa kinayah. Akhirnya kita yang eksis hati kita ingin belajar di situ untuk kembali kepada Allah, saya bingung. Saya ngalami sendiri mulai tahun 76. Saya ngalami dari orang tua saya sendiri begitu kok. Tapi ketika saat Allah sudah buka maksudnya, saya tanya, mengapa jenengan gak mau untuk menyampaikan secara terang-terangan? Jawabannya cuma begini, birriyadhati wal azkar. Bahasa Mojokerto itu Pak Nek wong tua berkata kepada anak kadang nggih kejem. Biar raimu, lho raimu ngoten nek. Tahu soro riyadhah wal azkar, biar dirimu itu mau untuk terus-menerus berzikir. Jujur mohon Pak, ketika orang tua mengatakan zikir sirri itu disuruh satu hari satu malam itu 20.000 hitungannya. Satu hari satu malam. Allah ya karim. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Salah satu tetangga pulau kita Madura maksudnya. Salah satu beliau yang berani menyampaikan dinul haq di tengah adalah beliau Bayai Ismail. Tapi tidak sedikit yang memungsui. Jenengan mengalami, ya dah. Madura lho Pak ya, Madura. Sumenep nggak saya? Okay. Bon. Lah, yang lalu biarlah berlalu. Sebetulnya itu memang itu berisiko. Tapi ini sudah eranya global. Bagaimana menanamkan nilai-nilai mi'raj? Kita harus untuk menyampaikan dan mensyiarkan dinul haq ini. Paling tidak minimal keluarga sendiri. Urusan nanti mau terima atau tidak bukan urusan kita, Pak. Bukan urusan kita. Kita yang sudah faham dan kita sudah yang masuk di dalam musyahadah dan membawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Wa ahlikum naro. Jagalah neraka itu dari jagalah keluargamu dari siksa api. Yaitu tadi. Hatinya biar nggak panas terus ngadepi persoalan dunia. Suruh untuk kembali kepada Allah. Nanti tidak mudah akan terjadi rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir. Karena rasa-rasa itu sudah dihilangkan oleh Allah. Itu bukti caranya. Tergantung mengke Allah melebarkan sayap jenengan ke luar keluarga jenengan pribadi apa ndak itu urusan Allah. Wa ahlikum niki nek bahasane Rasulullah, wa ahlikum berarti seluruh umat. Ahlinya. Akhirnya siapa nantinya akan menjadi ahli Rasulullah? Allah menyaring. Itulah para tabi'in. Saya sebut sebagai para kekasih Allah. Rasulullah berkata, jikalau kau cintamu betul-betul ingin diterima oleh Allah, ikuti ajaranku. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Ali Imran 31. Jikalau jenengan sudah melepaskan keakuan diri, contoh, napa sing kula cintai tadi, sebelum saya mengikuti ajaran Rasulullah, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa, anak, dunya brono, iku melekat di dalam ruhania saya, sehingga saya disebut bercinta terhadapnya. Ini loh tak lepas. Siapa yang mau melepas ini, cintanya terhadap selain Allah, wa may yakfur bitaghut, disebut taghut, maka wa yu'min billah. Otomatis cintane hanya pada Allah. Berarti jenengan dijadikan sebagai kekasih karena ruhaniyah jenengan iki melepaskan cinta selain Allah. Secara jasmani, tetap nggak apa-apa, wong jasmani kok. Cuman yang nggak boleh adalah rohani. Rohani karena rohani itu hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Disebut sebagai ajaran yang lurus. Dinul qayyimah adalah illa liya'budullaha. Rohaniyah hanya bercinta bertemu pada Allah. Mboten mawon, Bu. Nggih. Terus pundi? Masih ada? Sok. Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Gus. Tadi Gus Molason menjelaskan bahwa Allah itu secara wujud, bahwa inilah. Berarti Allah itu tidak wujud dengan nyata, hanya dengan rasa. Pertanyaan saya begitu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyata dalam hal wujud sesuai dengan pandangan kita. Kalau kita memandang wujud dari Ainul Basyariyah ini, gitu? Ini toh makhluk toh? Makhluk. Tapi coba jenengan Ainul Basiroh jenengan yang buat melihat. Ini wujud? Tidak akan. Kalau ini sudah enggak wujud, maka hakul mubin. Nyatanya Allah, wujudnya Allah jengleh-jengleh dalam pandangan ini. Sampai melihat nyatanya wujudnya Allah, jangan pakai akal. Jangan pakai Ainul Basyariyah, tapi pakailah Ainul Basyirah. Sehingga, nyuwun sewu, pandangan orang syariat terkait masalah wujudnya Allah itu ditandai dengan wujudnya selain Allah. Dunia seisinya iku wujud sebabnya, sebab ada yang mewujudkan. Sehingga wujudnya dunia dijadikan dalil burhan atas wujudnya Allah. Sampai kapanpun Allah gak nyata. Kalau selain Allah masih karena kita memakai Ainul Basyariyah. Satu. Nomor dua, jikalau jenengan pengen wujudnya Allah itu nyata, maka hilangkanlah wujudnya selain Allah yang kita anggap wujud. Sehingga golongan ahli syuhud, para kekasih Allah itu menjadikan dalil burhan wujudnya Allah sebagai tanda ketidakwujudnya selain Allah. Masih bingung? Saya ulang. Para kekasih Allah itu pakai Ainul Basyirah dalam hal melihat
wujud nyatanya Allah. Kalau wujud nyatanya Allah itu sudah jengle-jengle, itu beliau jadikan sebagai burhan atau dalil atas ketidakwujudan, ketidakwujudnya selain, sehingga ini sudah gak wujud. Itu sebagai syarat. Apa mungkin perkara yang gak wujud selain Allah bisa menyatakan melihat wujudnya yang wujud? Saya ulang ya. Apa mungkin perkara yang gak wujud aslinya? Kita kan gak wujud. Bahasa syariat kita wujud sebab diwujudkan yang berarti aslinya kita tidak. Saya akan dibahas lagi. Saya akan lagi. Oke. Mungkin lihat sifat wajibnya Allah 20 terhadap nafsiyah. Pertama, wujud. Iku sifat wajib wujud itu sifat wajib Allah apa makhluk? Allah ya? Oke, kita makhluk apa Allah? Makhluk ya? Oke, itu prosesnya. Berarti kita punya hak enggak wujud? Enggak punya. Hak wujud enggak punya. Wes, kalau toh sifat wujudnya, sifat wujud itu wujud jadi sifat wajibnya Allah. Lantas lawan katanya wujud berarti Adam itu menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Sehingga apakah mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Gak mungkin. Sebab sesungguhnya yang bisa melihat yang wujud itu sendiri. Inilah yang kumaksud bertemu itu di situ. Kalau kita masih merasa ada, ya, kemakhlukan diri kita, berarti kita belum bisa menyatakan nyatanya wujudnya Allah. Wis Gus tambah munyer aku. Delek kupluk isik. Nah, sampai tanggal bunyai, wingking sampean. Memang kudu bingung dhisik, Pak. Jenengan kula wau mriki nggih bingung dhisik kok. Sebelum nyampe di sini nggih bingung. Mepe dibuka mboten saged. Terus ditembak masjid baru saged. Nggih, leren bingung muter-muter toh. Kita untuk menemukan wujud sejati, ya kudu bingung dhisik. Harus bingung. Kopiah ya rada miring-miring detek, ngoten lho. Wis ra apa-apa. Niku proses, Pak nggih. Proses. Terus pundi saged ditampi, Pak? Saged diterima? Jadi kesimpulan ini, Pak. Kita tidak akan pernah tahu wujud nyatanya Allah. Padahal sejatinya yang wujud jengleh itu hanya Allah. Manakala kita masih ada wujud selain Allah. Ada lagi, monggo. Wis tak pawen nek ngaji nek tanya jawab wis jan penak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Gus Pak Sani Suya Gus yang sering-sering apa itu WA Gus itu ya. Ini saya tidak bertanya, cuma dengar perkataan. Ada pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak itu yang masuk ke saya itu, Gus. Ya, mohon dijelaskan itu. Syuhudul wahda fil kasroh wa syuhudul kasroh fil wahda. Ini kita tidak akan paham dari sisi ilmu, apalagi praktek, manakala kita masih
Tuhan selain Allah masih wujud. Gini prosesnya. Pandanglah satu di dalam banyak. Kita mandang hidup aja dulu. Si A, si B, si C, makhluk apapun. Banyak loh. Tapi pandanglah satu, apa? Hidup. Pertama kita ngomong hidup, tapi bukan sifat hidup itu. Ya itu loh Pak. Mungkin dalam ayat, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah, sesungguhnya Allah itu selalu meliputi segala hal sesuatu. Ini kan belum likok toh Pak. Tapi sudah masuk di pintunya, sudah. Berarti kita tidak boleh memandang makhluknya, tapi memandang hidupnya. Yang kumaksud bukan hidup sifat. Walaupun tembok, apapun. Pandanglah satu di dalam banyak. Terus pandanglah banyak di dalam satu. Maksudnya, la farqa bainahum. Jadi, apa hidup yang ada di si A, si B, si C, si D? Itu satu. Proses ahadiyah menuju ahad. Menghilangkan nama-nama hidupnya makhluk si A, si B, makhluk hidupnya hewan, hidupnya nafsu, hidupnya wis hilangkan, jadikan satu hidup Allah. Kalau kontroversi, kalem-kalem, nyantai aja. Ini harus didukung dengan zikir dan pelepasan diri. Baru nanti kita disebut dong. Madeg. Sehingga kalau saya tarik kesimpulan. Dong ini sebatas ilmu loh Pak ya. Untuk mengarahkan keimanan sampean pada ahad. Gus tambah gendeng, iya nih kayak gendeng sampean. Bahasa gendeng itu bahasa gila dah. Bahasa gila, bahasa mahabbah. Enggak apa-apa. Kita gila pada Allah daripada kita gila pada selain Allah. Itu memang yang dinanti-nanti oleh ahli-ahli thariqah atau ahli suluk kewusul ya itu Pak. Betapa nikmatnya kehidupan akhirat bertemu Allah. Tatkala itu satu hamba bisa merasakan, maka nikmatnya urusan dunia apapun itu sudah hilang. Artinya kalah besar. Yang sulit itu kan menanamkan ruhaniah kita itu bercinta pada Allah. Itu yang sulit bagi umat manusia. Karena apa? Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Karena di dalam tubuh kita itu ada nafsu. Yang nafsu itu membawa hidangan yang berbentuk kenikmatan kehidupan duniawiyah dan kita terperosok di situ. Kalau kita sudah terperosok di dalam jeratan nafsu ini, maka alal akhirah kita akan melalikan cinta pada Allah. Itu Pak, makanya proses kita tidak 1-2 kali mendengarkan ajaran tauhid bisa menerima. Kadang sampai berkali-kali. Apalagi kita yang sudah kedahuluan merasa alim, merasa kaya, merasa punya kehormatan, merasa punya kehormatan sebab nasab, sebab macam-macam. Wangel.
Loh, Gus kok semerap? Iya, masalahnya 23 tahun saya itu menghadapi berbagai macam corak manusia. Ternyata yang muda menengah ke bawah. Sugih gak sugih, melarat gak melarat. La yamutu wala yahya. Tidak hidup, tidak mati. Gampang, Pak. Istilah bahasa jenaniki syariati gak sepiro kandel, iku kok gampang. Ya sudah, akhirnya saya memakai teori ilmu alam, Pak. Gini, saya itu duduk-duduk di hutan. Di depanku ada tanaman macam-macam. Ada jenis tanaman yang lagi cukul. Tak jabut itu tidak terlalu berat. Ada tanaman yang sudah rempayak. Akarnya itu kemana-mana. Tak jabut dengan tangan. Gak kuat, Pak. Berat alias. Itulah golongan kita. Masyarakat menengah ke bawah. Tidak banyak, begitu banyak tutupnya hati. Itu mudah untuk diterombol. Ajaran dinul haq. Sampai tahu Abu Jahal, Abu Lahab. Itu bukan orang bodoh, Pak. Disebut Abu Jahal itu orang alim, Pak. Orang kaya terpandang. Disebut jahal, bodoh itu hatinya bodoh pada Allah. Bodoh pada Allah. Makanya Syekh Ibnu Athaillah itu kalau bicara tentang teman CS. Tahu teman CS ya? Teman mukhalid. Carilah kau teman dekatmu itu sekalipun dia itu secara dohir keilmuannya dia tidak alim, tapi alim ilmu batin, ilmu pada Allah. Ilmu tentang pada Allah, walaupun dia itu bukan orang alim menurut pandangan manusia. Itulah teman. Mengapa kita disuruh untuk mencari teman yang alim, ilmu batinnya, walaupun ilmu dohirnya tidak alim. Karena itu nanti akan menyeret kita, hati kita untuk mengenal lebih jauh terhadap Allah. Apalagi janganlah kau mencari berteman mukhalid, teman CS, nyoba jeru pekok. Tahu pekok nggih? Bahasa Maduranya apa? Tambeng. Jangan. Jangan. Itu bahasa untuk meningkatkan keilmuan ruhaniyah kita, hati kita terhadap Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Wakiman dari Mojo Mulyo Bugar Jember. Dapat begitu di Mojo Mulyo mereka ingin tahu. Nate mojo buku kita diharuskan berpelukan setiap hari dengan Allah. Maksudnya berpelukan itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal pelukan itu disesuaikan dengan makom kita. Kalau kita makom di muraqabah disebut pelukan. Kita harus selalu dzikir merasa kalau Allah itu dekat dan selalu melihat kita. Ini makom kita yang ada di situ disebut berpelukan. Ya. Berhubung makom kita di muraqabah, makom di mana pembenahan iman kita yang disebut ihsan. Berarti kita selalu berzikir. Merasakan, menyadari bahwasanya segala hal apapun yang terjadi, yang berperan hanyalah Allah.
Biasanya orang seperti ini hatinya selalu berzikir Allah, Allah, Allah. Masih diucap. Untuk memudahkan ruhaniyah kita merasa bahwasannya Allah itu dekat dan selalu memonitor terhadap kita. Oh, niki rangkul-rangkulan berpelukan. Tapi kalau makom sampan ini sudah dimusyahadah, beda. Beda yang disebut berpelukan terus-menerus, rinolan wengi, siang dan malam. Apa? Dalam hati jenengan secara otomatis muncul akunya Allah. Siapa yang dalam hatinya muncul akunya Allah terus-menerus, maka dialah dikatakan yang berpelukan. Tergantung kita ada di musyahadatul fana ataukah kamil atau bakok. Di mahfud atau di maksum. Kalau di mahfud, otomatis kita pasti akan suatu saat rangkulan itu longgar. Nanti kalau di maksum, udah. Artinya rangkulan itu bukan ada dua, Pak. Ada yang dirangkul, ada yang merangkul, tidak. Yang merangkul dan yang dirangkul satu pelaku. Ada istilah aku yo kamu, kamu yo aku. Istilah aja lah itu tadi. Bukan dua. Mboten mawon rangkul-rangkulane. Makanya kita sudah dewasa, bahasa akal saya katakan. Seorang wanita kalau kita sudah mengatakan qabiltu nikahaha, ya, wa tazwijaha dan seterusnya. Aku yo milikmu, kamu yo milik. Gak ada yang namanya malu, gak ada. Ada malu? Enggak ada. Sama-sama sudah pernah punya suami, punya istri, ya tak? Ketika saat itu sudah kita qabiltu, udah masuk kamar, enggak ada malu. Sing durung dewasa enggak boleh mendengarkan loh ya. Ikut tambahan mawon. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang diterangkan, ada kalimat untuk menyelamatkan keluarga. Wa ahlikum nar katanya. Dan tadi juga diterangkan bahwa pengajian ini tasawuf ada yang tidak menerima dan lebih banyak yang tidak menerima. Pertanyaan saya ini, Gus, bagaimana untuk menyelamatkan keluarga? Diperumpamakan saya mempunyai anak 5. Semestinya saya kan ingin menyelamatkan semuanya, kan, Gus? Bagaimana anak yang kelima ini agar bisa menerima semua? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah menghendaki petunjuk pada satu hamba, akhirnya bisa menerima.
maka tidak ada satupun yang menyesatkan, yang bisa menyesatkan. Apabila Allah menghendaki satu hamba disesatkan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk. Dari ayat ini berarti hamba yang dikasih petunjuk dan hamba yang disesatkan, ini kan wilayah Allah. Gitu. Cuman apa asbabun nuzulnya turunnya wahyu ayat ini? Mengapa Allah itu satu sisi memberikan petunjuk, ngasih hidayah, satu sisi kok malah memberikan penyesatan? Urai boleh urai, akhirnya wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh dhalalah. Sebagian kecil ada yang menerima. Sebagian besar tidak mau menerima. Karena sami'na wa ata'na wa sami'na wa asoina. Ternyata sebab musababnya di antara dua kelompok ini ada kelompok yang mendengarkan juga menerima, yang satu mendengarkan tidak mau menerima. Dari pertanyaan Bapak tadi, bagaimana caranya anak-anakku jumlahnya 5 misalkan, yang sementara itu belum bisa menerima, supaya bisa menerima bagaimana? Saya ulangi, wilayah hidayah dan penyesatan itu wilayah Allah. Paling tidak kita itu menyampaikan. Untuk supaya dia mau menerima, itu bukan wilayah kita. Itu wilayahnya Allah. Mengapa harus begitu? Supaya jenengan iki tidak tertarik. Tertarik itu apa? Kena arus. Daripada yang tidak mau menerima. Sebab nanti kalau kena arus kita akan marah, Pak. Hati muring-muring, medongkol. Mungkin lihat sejarah Nabiullah Yunus. Tatkala beliau menyampaikan ajaran ini di tengah-tengah kaumnya, ternyata kaumnya itu menolak, bahkan menghujat. Bagaimana sikap Nabi Yunus? Berdoa pada Allah, ya Allah, sudah saya kasihkan, saya tuntun kaumku, tapi nyatanya dia menolak, tolong hancurkan. Nabi Yunus. Dan keluarlah beliau dari kaum itu dalam anggapan Nabi Yunus. Mungkin benar Nabi Yunus. Dalam anggapan Nabi Yunus ketika saat mengambil sikap seperti itu akhirnya marah, mendongkol, berdoa pada Allah suruh menghancurkan kaumnya. Ternyata salah. Bukti kesalahan Nabiullah Yunus ketika keluar dari kaum mendongkol hatinya, dia dihadapkan satu problem di mana ketika saat numpang perahu atau kapal bahasa kita, nahkoda itu mengatakan, ini sudah kebanyakan penumpang. Kalau kita teruskan, kita akan tenggelam semuanya. Harus ada yang dikurangi penumpang ini.
Akhirnya sepakat demi sepakat, musyawarah, tilu triwa. Nama-nama yang ada di dalam kapal, jorok sekarang, digelintir, dimasukkan botol. Keluarlah, jatuh, dibukalah nama Yunus. Langsung saat itu Nabi Yunus aku ini nabi, gak mungkin. Jangan lah. Wes. Ini proses Pak ya, proses. Gak mungkin aku rasul, aku nabi, terus nyemplung, gak mungkin. Ulangi lagi. Dimasukkan lagi namanya Nabi Yunus, dikopiok, ganti orang yang ngopiok, dikira ada politik ya. Udah, dikira ada politik. Keluarlah satu kertas, dibuka. Yunus. Hal itu terjadi sampai 3 kali tetap sesuai dengan musyawarah sepakat, siapa yang keluar namanya harus keluar dari kapal. Akhirnya itulah cerita beliau itu dimakan atau diuntal ikan nun. Akhirnya berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Disitulah detik-detik Nabi Yunus ini ngaku dolim pada Allah dengan bentuk mendoakan kaumnya yang menolak. Alias mengapa kita mangkel? Karena kita tidak melihat Allahnya yang menghendaki, dia menolak. Itulah persoalannya. Apalagi dipanggil anjing. Luar biasa. Terima kasih. Iya. Insya Allah. Saya belajar untuk, walaupun tidak 100% laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu sisi saya belajar untuk tidak menyalahkan orang lain, atau saya belajar untuk menerima semua inisiatif hak asasi orang lain. Artinya yang menolak tidak ujuk-ujuk tiba-tiba saya salahkan. Enggak. Karena di situ, karena Allah. Kalau Allah nggak ada di situ, apa bisa dia protes? Nggak bisa. Dan itu akan bisa terjadi di dalam hati jenengan manakala estu sudah duduk ruhania di musyahadah. Titik. Baru tidak fanatik. Enggak fanatik, gak nyalahkan orang itu. Enggak. Karena sibuk hatinya melihat semua karena Allah. Jadi Pak, paling tidak jenengan sampaikan aja urusan ini nanti. Kapan dia menerima, sudah itu bukan tujuan kita. Itu wilayah Allah, biarlah. Apabila nanti kok sampai, mohon maaf, sampai kita meninggal, sampai dia juga meninggal, dia itu tidak menerima, ya udah. Ingat sejarah Kan'an, putranya Nabi Nuh, amin tinggali. Ketika semuanya pengikut Nabi Nuh masuk kapal, Kan'an itu ada di puncak bukit. Ta'ali ya waladi, Kan'an, kesini ya masuk di dalam kapalku. Apa jawabannya Kan'an? Tidak, saya ada di atas ini bukit pasti aman. Alias air bah itu tidak mungkin sampai ke atas gunung ini. Bapak Ibu hadirin, itu nasabnya Nabi Nuh. Lah sebelum dia tenggelam, dia itu menodai seorang wanita tanpa ada akdu nikah, lahirlah anak namanya Fir'aun. Bisa. Itu nasab Nabi Nuh. Saya coba. Berarti nasab tidak menjamin kita untuk ikut di kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh itu adalah dinul haq, dinul tauhid ini. Sopo sing mlebu mesti selamat. Ketika airnya tinggi, kapalnya ikut tinggi mboten? Ketika airnya surut, kapalnya
Air itu laksana kebiare kenikmatan kehidupan dunia. Anda tidak akan terpengaruh rohaniah jenengan manakala rohaniah jenengan ada di dalam dinul haq. Sugiyo kaya apa jenengan, kaya bagaimana pasti tidak akan takabur. Alimo kaya apa jenengan, punya kehormatan, jabatan, kedudukan, enggak akan dolim pada Allah, enggak akan takabur. Makanya kemarin sebelum pilpres dengan pileg, saya tuangkan satu materi, mumpung belum kau dapatkan pangkat dan jabatan, raihlah pangkat ingersani Allah. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itu, yaitu dinu tauhid. Sebab nanti Anda tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kenikmatan kehidupan dunia berupa pangkat jabatan itu. Justru itu kau jadikan sebagai fasilitas kendaraan buruk untuk bertemu Allah. Berarti golongan dinul haq itu ya perlu punya jabatan, punya pangkat, kedudukan. Ngoten lho Pak, nggih. Jadi niku urusan Allah Pak. Yang penting kewajiban kita sebagai orang tua, bentuk wa ahlikum naro, kita sampaikan ajaran Rasulullah. Ya mudah-mudahan tidak mau menerima sekarang, mungkin entah kapan tahun dia itu sadar diri. Wis mudah. Nggih. Mpun sampak gini Pak. Udah, gak usah tadi anakku ya, jangan gitu. Jangan. Semua diri anak itu punya proses masing-masing. Seperti halnya kita, Pak. Jenengan prosesnya wonten umur pinten waktu nerimo ajaran Kanjeng Nabi sangka Mbah Yai niku umur pinten. Lah, ngoten mawon. Nggih. Mungkin masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sedikit menggoyahkan saya, Gus. Jika kita dituntut untuk ridho atas semua kehendak Allah, kenapa di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum? Kan berarti semua yang sudah ditakdirkan itu bisa dirubah, Gus. Dengan adanya ud'uni astajib lakum. Mohon penjelasannya, Gus. Ud'uni astajib lakum tergantung kita memaknai dari kacamata syariat apa hakikat. Kalau kacamata hakikat syariat terkesan seakan-akan bisa. Tapi bukan takdir. Tapi kodok. Kodok kodar. Yang bisa diubah dengan doa itu adalah bukan takdir. Sebab takdir itu sesuatu yang sedang dan sudah gak mungkin. Apa? Kodoknya itu catatan yang belum jadi takdir. Dengan doa. Semisal, ya Allah, kalau toh si A itu jadi jodohku, datangkan ya Allah. Nah, ngerti nih, umpama dalam buku catatan bukan jodohnya. Kalau itu jodohku ya Allah, lekas terjadikanlah untuk nikah dengan saya. Nyun sewu. Kalau toh iku iya, jangan terlalu lama ya Allah. Lah gitu toh. Kita manusiaku maunya enak toh. Sudah catatan, belum waktunya disuruh untuk
Sekarang kita yang diatur apa yang ngatur, Pak? Kita tidak terasa kalau kita itu sesungguhnya di Isra niku kita syariat ngatur Allah. Tapi nggak terasa loh ya, nggak terasa. Sehingga ud'uni iku kita maknani minta. Bahkan di dalamnya itu jikalau kau minta satu kali itu belum dikasih, minta lagi. Dan tiap saat dan waktu mintalah. Bahasa dagelan, Pak. Kok umpama kula sing dadi Gusti Allah, grisin kuping kula. Umpama ya. Wis gini aja. Jenengan bertamu terhadap orang lain. Sebelum jenengan bertemu kan manggil. Assalamualaikum. Pak Haji, Assalamualaikum. Sekarang sudah diganti bel, Pak. Coba 1-2 kali sampean bel, gak keluar. Belen terus. Kira-kira marah enggak yang di dalam? Hah? Marah toh? Oke. Mengapa kita dihukum syariat itu kok kita berdoa belum dikasih? Minta lagi, diminta terus minta sampai kapanpun, mintalah. Nyun sewu. Saat sesungguhnya Allah memberikan sesuatu itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kita minta. Nggak ada. Kalau ada hubungannya berarti Allah punya sifat bakhil. Padahal Allah nggak punya sifat bakhil. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Bakhilu nggak ada. Tapi pandangan hakikat, Pak, ud'uni itu tidak dimaknani minta. Da'a diarteni adalah menghadap. Fa'buduh, menghadap. Ini. Sebab apa? Gini, Pak. Orang meminta sesuatu itu wajib sebelum mendapatkan sesuatu ketemu yang memiliki sesuatu. Contoh, saya istriku itu nyidam, Pak. Nyidam mangga muda. Nah, tetangga saya punya. Saya ngambil mangganya dulu. Ataukah izin terhadap tetangga dulu? Menemui dulu. Artinya, doa yang tidak dihukumi ngatur Allah, ketika jenengan berdoa, hati bertajali. Lepaskan diri, artinya hati jenengan tidak menghadap makhluk. Menghadap Allah, yang disebut tajali. Sebab kalau kita hati menghadap yang kita minta, sesuatu yang kita minta sama halnya, saya mengambil mangga dulu tanpa izin menemui yang memiliki, itu disebut maling, pencuri. Berarti sebetulnya kita itu adalah sering mencuri bajunya Allah. Contoh kula. Mulai sejak kecil mondok, kitab apa misalnya kita pelajari. Kita paham ilmu ini, ilmu itu. Akhirnya dalam hatiku saya merasa kalau saya itu alim. Berarti sifat ilmu ni Allah ikut tak rampas. Berarti saya pencuri. Secara hakikat apakah bisa diubah? Tetap, Pak. Kalau namanya takdir
takdir mboten saged. Qadar itu nggak bisa, kodok saged, kehendak itu saged. Karena kehendak itu belum muncul yang disebut takdir. Contoh, jenengan mau kesini dari rumah. Di rumah itu ada kehendak dalam hati jenengan untuk ngaji ke masjid. Ketika saat masih jadi kehendak, bisa sampean rubah. Entah sampean itu pergi ke mancing atau gimana, saged diubah. Nggak jadi kesesat. Tapi kalau sudah di sini takdir, ini wujudnya kehendak, nggak bisa. Logika. Sampai tahu dulu Pak, tahun 80 nggih, kan nggak ada gedung film toh, layar tancap. Itu ada proyektor. Petugas kelis-kelis itu ya, itu dipotong-potong. Kula mboten ngerti. Pada saat apa dipotong? Ternyata disensor. Durasinya mestinya film ini orang pelukan ya, dihilangkan pelukan ini. Gambar nyatanya ditakdir di layar ada pelukan betul? Betul. Karena sebelum nyoto di layar di proyektor kelis itu dipotong. Lah sing berhak motong sinten? Petugase. Siapa yang berhak mengubah kehendak? Ya Allah. Di dalam diri Anda. Sehingga hidup dalam diri Anda. Tadinya ada kehendak untuk ke sini diubah. Mancing atau gimana. Akhirnya tidak jadi ke sini. Inilah perbedaan antara qada dan qadar. Kehendak dan takdir. Ngoten nggih? Nggih. Masih ada? Jam 11. Satu lagi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Gus, bagaimana proses dari makom mahfud ke maksum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makom mahfud itu diduduki oleh kekasih Allah yang ada di fana dan kamil. Lah prosesnya secara keilmuan, karena jenengan ini selalu mendawamkan, mengasah terus setiap saat dan waktu zikir sirul asraf. Tidak mengenal waktu dan tempat. Selalu hati jenengan itu berzikir terus. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Keadaan jasad berdiri atau duduk atau berbaring dalam hal apapun, beliau itu hatinya selalu berzikir. Ini prosesnya Bu secara ilmiah. Sehingga dari fana akhirnya dipindah ke kamil. Nah terus kalau kita kembalikan pada yang sesungguhnya, Allah dawuh, oh bukan takunnya kau dzikir padaku, kata Allah. Nah terus, ya karena aku. Artinya apa sih Pak gini? Supaya jenengan waktu zikir ceik, supaya tidak ngaku-ngaku kita zikir. Itulah maksudnya itu. Makanya mengapa fungsinya sirul asrul di situ? Di su'aul basyirah ke ainul basyirah di situ. Sehingga semakin tinggi volumenya, maka semakin lekas sampai iku ke kamil, dari fana ke kamil. Wis iki makom mahfud. Kesimpulan, makom mahfud adalah makom di mana 24 jam ini kita masih ada lalai terhadap Allah. Ini terus sampean asah zikir pasti ke maksum.
Berarti musyahadatul baqo. Lali dan ingatnya sama saja. Sehingga tidak ada satu detik pun hati sampean iku lalai, dikatakan lalai pada Allah. Tidurnya ya zikir, terjaganya juga zikir, kerjanya, waktu kerja, waktu istirahat, hati tetap zikir. Qiyamah wa qu'udan, mulai pagi sampai sore, artinya pagi berarti tulu usyamsi, sore berarti hurubus syamsi. Munculnya srengenge sampai tenggelamnya matahari. Wa minal laili, malam pun juga begitu. Mulai tenggelamnya matahari sampai tulu usyamsi, munculnya matahari. Begitulah Rasulullah. Kita kalau belum mampu di situ, ya sak mampu-mampunya. Sing penting jenengan sering lepaskan diri yang berzikir. Niku Bu nggih. Cukup Bapak Bu nggih. Nggih, bejeng nggih makarya kula nggih ning kantor foto mawon. Pun boten mawon, monggo kita tutup sareng doa. Segala apa yang telah Allah berikan terhadap kita malam hari ini tentang masalah ilmu khusus terkait masalah calon kekasih Allah, tanda dan bahkan kekasih Allah. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah terhadap kita dan keluarga kita, anak turun kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.